Saya kan Katolik nih. Kenapa Katolik sama Kristen itu bertentangan, Bang Edis? Enggak bertentangan, Maksudnya Bang. bisa di Begini, apa? yang Dikasih membikin pencerahan yang gitu. membikin pertentangan itu adalah denominasi. Makanya, Bang, Tuhan Yesus itu tidak pernah bikin denom. Rasul Paulus ketika menulis suratnya, dia berkata begini, adakah ini pengikut Apolos, adakah ini pengikut Paulus? Nggak ada, Bang. Jangan beda-bedakan, Bang. Kita ini semua umat Tuhan Yesus. Jangan ada denom di antara kita, Bang. Yang bikin Kristen itu ribut adalah denom. Jangan menjunjung tinggi denom, Bang. Kita junjung nama Tuhan Yesus. Begitu loh. Selama ajarannya bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu artinya umat Tuhan Yesus. Nah sekarang, Bang, banyak orang menjunjung tinggi denom. Barang siapa yang tidak, ini misalnya RK nih. Pernyataan-pernyataan RK itu tidak biblikal. Contohnya dia bilang begini, siapa yang tidak sesuai dengan Bapak Gereja, sesat. Gak ada, itu bukan ajaran Kristen, Bang. Ajaran Kristen itu siapa yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Coba, mana yang benar? Barang siapa yang tidak sesuai dengan ajaran Bapak Gereja adalah sesat, atau barang siapa yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus adalah sesat. Yang mana yang paling tepat? Nggak paham, Bang. Ya, susah kalau begini kita diskusi. Masa abang nggak paham? Gini loh, Bang. Yang menjadi otoritas kita itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Yang menjadi otoritas kita itu adalah Tuhan Yesus. Abang setuju itu? Setuju, Bang. Oke. Jangankan Bapak Gereja, Bang. Malaikat dari surga, kalau mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus, maka dia sesat nggak? Sesat. Iya. Jadi jangan otoritas kita itu, Bapak Gereja otoritas kita itu Tuhan Yesus. Begitu loh. Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena dia mengambil, ya, dia mencuri, melanggar kekudusan nama Tuhan. Yang dia seharusnya Tuhan, dia bilang, tapi dia bilang aku. Haruskah aku? Kata Musa. Itu salah dia bilang begitu. Jadi nggak boleh kita itu ada kata aku di sini, Bang. Tetapi harus perkataan Tuhan Yesus. Begitu loh, Bang. Jadi jangan dipelintir-pelintir apa yang ada dalam Alkitab itu. Barang siapa yang tidak sesuai dengan konsili, sesat. Nggak ada di dalam Alkitab begitu. Barang siapa yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang benar. Begitu, Bang. Jadi jangan mencuri kekudusan nama Tuhan. Jangan menempatkan Bapak Gereja lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Jangan menempatkan konsili lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Abang setuju dengan itu? Setuju, Bang. Iya, gitu kita, Bang. Jadi jangan ada denom-denom, Bang. Denom-denom itu adalah buatan pencipta golongan-golongan gereja. Begitu, Bang. Seperti itu. Kita sekarang intinya itu, Bang, merujuk kepada Tuhan kita, Oke, Bang Dis. Yesus. Makasih, Bang Dis. Ya, sama-sama, Bang, ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka pengajaran tersebut jangan diterima. Begitu, Bang. Oke, abang mau apapun terserah, abang mau ini, mau A, mau B, mau C, sesuai nggak dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Nah, sekarang abang mengaku Katolik. Saya mau tanya dulu sama abang, kita diskusi nih, ya. Bang, yang menjadi otoritas, Bang, di dalam agama Anda, itu Bapak Gereja atau Tuhan Yesus? Gimana, Bang? Yang menjadi otoritas, yang menjadi sosok yang kepadanya Anda itu harus taat, itu Tuhan Yesus atau bapak-bapak gereja, atau santo-santo, atau romo-romo. Siapa yang lebih berotoritas? Siapa?
Tuhan Yesus. Iya, jangan abang bikin Romo lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Begitu juga di Protestan, mau apa kek. Jangan Anda bikin pendeta lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Mau dia Romo, mau dia pendeta, mau dia malaikat pun, tidak boleh Anda bikin lebih tinggi mereka daripada Tuhan Yesus. Setuju dengan saya? Iya, begitu Betul, Bang. Iya. Jadi apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang kita pegang. Apapun yang diajarkan oleh pendeta, Romo, selagi bersesuaian dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita terima. Begitu. Saya mau tanya dulu sama Abang nih, pertanyaan. Tapi jangan marah ya, saya bukan mau memperdebatkan denom-denom. Tapi ini yang terjadi, yang saya lihat yang diajarkan oleh RK. RK itu mengajarkan katanya Musa itu menyembah patung katanya, kata RK. Begitu. Coba saya tanya sama Anda Bang. Adakah, coba ya, saya mau kasih dulu contoh-contoh sama Abang nih ya. Contoh-contoh. Jangan tersinggung ya yang lain ya. Teman-teman, saya di sini tidak membeda-bedakan denom. Ya, saya tidak membeda-bedakan denom, ingat. Bagi saya, mau Anda Protestan, mau Anda Katolik, selagi Anda memegang teguh ajaran daripada Tuhan Yesus, kita sama, kita tidak berbeda. Ya, cuman saya mau tanya kepada Abang nih, Abang kan Katolik ya? Oke? Ya Bang. Baik, saya mau tanya soal ini Bang ya. Bertanya saya Bang, jangan dianu dulu nanti bilang, di sesat. Jangan bilang gitu ya Bang ya. Coba saya mau tanya sama Abang nih ya. Sabar. Saya hanya bertanya Bang, jangan nanti dibilang dihakimi. Saya mau tanya. Bang, saya mau tanya sama Abang. Menurut Abang, apakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan yang begini? Tidak Bang. Tidak. Bang, Abang mau Katolik Bang, saya bangga sama Abang. Abang mau masuk Kristen apapun, tidak peduli saya dengan denominasi. Yang penting, Abang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bukan apa yang diperintahkan oleh pendeta, bukan apa yang diperintahkan oleh pemuka-pemuka agama. Mau dia pemuka agama apapun Bang, kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, Abang siap nggak untuk memegang apa yang diajarkan Tuhan Yesus saja? Siap Bang. Iya gitu abangku. Gitu Bang. Ya. Jadi Bang, kembalilah kepada pengajaran Alkitab. Bukan kembalilah kepada pengajaran pendeta. Salah Bang. Ada memang selip-selip sedikit, tapi itu berbahaya Bang. Jangan kembali kepada pengajaran pendeta. Pendetanya Protestan. Jangan kembali kepada pengajarannya Romo. Tapi kembali ke pengajaran Tuhan Yesus. Begitu loh. Siap Bang. Jadi tidak boleh mengajarkan ajaran pribadi. Harus mengajarkan ajaran Tuhan kita Yesus. Gitu ya Bang ya? Abang setuju dengan itu? Ya Bang. Baik, terima kasih. Setuju Bang. Ya, bagus Bang. Abang Katolik, sip, mantap. Ya, selagi pengajarannya, Abang Protestan, mantap. Selagi pengajarannya sesuai dengan apa yang diajarkan ya, Tuhan Yesus. Begitu Bang. Kita nggak ada denom-denoman Bang. Seperti itu. Oke? Hanya itu? Ada yang mau disampaikan lagi? Bang Edis. Sama-sama Bang. Oke, Cukup. saya turunkan ya. Oke, baik. Ya, siap. Hanya itu? Ada yang mau disampaikan? Karena RK itu mengajarkan, katanya Musa itu mengajarkan nyembah patung. Sejak kapan Musa ngajarin nyembah patung? Pembuatan kerub, ya, memang ya di dalam Alkitab dikatakan buatlah, ya, di dalam tabut perjanjian itu, ya, ketika Tuhan berfirman ya menaruh rohnya, dibuatlah di situ sebuah tabut ya, tabut perjanjian itu. Di dalamnya ada loh batu, ada mana ya. Dan di situ memang diukir yang namanya kerub. Ya. Dan disitulah Tuhan menampakkan diri. Di atas kerub itu Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Musa. Ya.
Tidak ada di situ dikatakan bahwa Musa menyembah-nyembah kerub itu.